Nama saya Gus Malik. Di sini saya sebagai founder dari ETC, Entrepreneur Training Center, yang mana ini adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pengembangan diri. Nah, kemudian untuk usia saya sekitar 27 tahun di sini, saya baru aja selesai menyelesaikan studi S2 saya di salah satu kampus yang ada di Yogyakarta, teman-teman semua. Kemudian saya sendiri juga asalnya dari Jawa Timur, dari Trenggalek, kota kecil, tapi saya punya tekad dan keyakinan bahwa Jogja ini yang nantinya akan mengantarkan kehidupan saya untuk meraih sesuatu yang besar, meskipun saya tinggal di sebuah desa yang sangat kecil yang tidak banyak orang kenal. Itu sedikit tentang profil saya. Entrepreneur Training Center, sebuah organisasi baru, sebuah organisasi pengembangan diri yang tidak terikat dengan sebuah organisasi formal yang bergerak di bidang pengisi seminar, kemudian public speaking, leadership, motivator. Dan di sini banyak sekali anak-anak muda, anak-anak yang mana notabene masih menjadi seorang mahasiswa, tapi mereka memiliki semangat yang tinggi untuk join ke sebuah organisasi yang dinamakan organisasi ETC ini. Nah, organisasi ini segmen pasar yang kami bidik itu diantaranya ada mahasiswa atau kampus-kampus, organisasi kampus, kemudian sekolah, lembaga non formal seperti panti asuhan, pondok pesantren, dan ada juga lembaga swasta, lembaga UMKM yang mana mereka membutuhkan pengembangan diri terkait dengan kinerja karyawannya. ETC ini lingkupnya sangat-sangat luas, teman-teman semua. ETC ini bisa merasuk ke semua lini segmen kehidupan kita, dan fokus dari program ini lebih ke generasi anak muda milenial. Karena apa? Kita memiliki tujuan dan visi yang besar untuk pengembangan SDM anak-anak muda di Indonesia ini. Kami meyakini bahwa yang akan menggantikan peranan dari orang-orang yang ada di negeri ini, yang akan melahirkan perubahan yang besar, yaitu ada di anak muda saat ini. Untuk itu teman-teman, inilah ETC, program yang sangat bagus, dan saya pribadi sangat komit untuk terus memajukan ETC ini. Sejarah dari ETC sendiri, sebenarnya ETC ini udah kita rintis dari 1 tahun yang lalu, kalau nggak salah di tahun 2019. Kita dulu masih beranggotakan 5 orang. Saya sendiri sebagai founder ETC, saya mengajak teman-teman saya 4 orang, sehingga sebenarnya ada 5 orang. Nah, namun dikarenakan kesibukan masing-masing dan kita jarang ketemu, maka ETC yang dulu kita rintis itu sempat vakum dan cukup lama, sekitar 8 bulanan kita vakum ETC ini. Artinya vakum bukan berarti ETC ini tidak ada aktivitas, namun setiap anggota atau setiap tim yang ada di situ itu fokus dengan ngisi-ngisi seminar sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Jadi panggilan bukan atas nama organisasi, tapi panggilan atas nama individu. Nah, kemudian sejak pandemi kemarin, sekitar bulan April atau Mei, saya mencoba untuk menghidupkan ETC ini secara keorganisasian. Kemudian saya mendekati teman-teman yang mereka punya passion, mereka punya skill, mereka punya semangat untuk menekuni dunia pengembangan diri, atau bisa diistilahkan dunia trainer atau motivator. Nah, alhamdulillah sejak saat itu banyak sekali respon yang positif untuk join ke organisasi ini. Banyak sekali mahasiswa S1, mahasiswa S2 dari berbagai macam kampus yang berbeda di Yogyakarta itu meng-calling saya, WA saya, Mas, saya ingin join ke ETC. Sepertinya ETC ini bagus untuk mengembangkan potensi saya. Nah, akhirnya sampai hari ini, bulan Desember ini, ETC alhamdulillah anggotanya udah sekitar 30 orang, dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan kami hampir setiap minggu kita ngadain seminar, webinar, maupun event-event lain. Nah, kemudian mereka-mereka yang tergabung di sini itu berbagi
berbagai macam latar belakang dan background. Ada mereka yang sudah punya nama, sudah berkiprah di dunia yang levelnya nasional, seperti ada Pak Setiawan Diadatara. Itu beliau adalah motivator nasional, beliau udah melalang buana di beberapa stasiun televisi dan lain-lain. Kemudian di situ ada Mbak Alma. Mbak Alma itu salah satu peserta aksi Indonesia 2019. Nah, kemudian tim-tim lain yang mereka cukup banyak kiprahnya, sehingga apa teman-teman, di ETC ini kita sangat cocok untuk mengembangkan diri karena dikelilingin oleh orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang yang udah punya personal branding yang cukup berpengaruh di dunia kerja maupun di dunia sosial di masyarakat. Terima kasih, ini pertanyaan cukup menarik supaya teman-teman juga mengetahui ada sebagian orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Ada sebagian teman-teman kita, anak-anak muda di luar sana tidak sebebas kita, tidak memiliki kesempatan yang sama untuk kita, dikarenakan mungkin keterbatasan secara finansial. Mungkin mereka ada yang latar belakangnya itu memiliki latar belakang yang pilu dan susah. Nah, dari situlah hati tim ETC tergerak untuk mencoba masuk ke panti asuhan. Tujuan kami, kenapa kami tidak menarik semacam fee ataupun semacam biaya untuk mengadakan pelatihan di panti asuhan, karena sanalah saya selalu mengingatkan kepada teman-teman trainer bahwa untuk masalah uang, insya Allah kita masih ada sumber-sumber lain untuk menopang kehidupan kita. Nah, kemudian saya arahkan ke mereka untuk menjadikan pelatihan yang kita adakan di panti asuhan itu seperti ladang akhirat kita. Karena apa teman-teman, ada masa dan batas waktu tersendiri untuk kita. Kita nggak selamanya hebat. Di sini kita nggak selamanya terkenal. Di sini kita nggak selamanya bisa ini itu. Terus kapan lagi kita memikirkan kehidupan kita? Makanya dengan itu semua, semoga itu bisa menjadi bekal untuk akhirat kita semua. Panti asuhan yang sudah pernah kita isi sebenarnya masih sedikit dibanding jumlah panti asuhan yang ada di Yogyakarta. Kita baru mencoba masuk ke panti asuhan itu baru bulan Juni kalau nggak salah. Dan setiap panti asuhan itu kita jatah ada 10 program atau 10 pertemuan yang kita berikan di sana. Sehingga kita tidak fokus pada kuantitas dari jumlah, tapi gimana setiap kita ngisi di salah satu panti itu memberikan kesan yang berkualitas. Untuk jumlahnya sendiri ada 3 saat ini. Panti asuhan Yatim Putri Islam Jalan Pramuka, kemudian yang kedua Panti asuhan Amanah Jalan Imogiri Timur, kemudian yang ketiga itu Panti asuhan Nurul Haq Kedung Kuning. Nah, itu panti asuhan binaan ETC yang selama ini masih kami masukin, dan alhamdulillah semua mereka menerima kami dan memberikan respon positif untuk program ETC yang kami berikan. ETC ini sebenarnya ada 12 program. Di antaranya yang pertama itu adalah seminar motivasi. Jadi itulah awal ketika kita ngisi dimanapun, kita ngasih motivasi dulu supaya mereka semangat. Yang kedua ada seminar kepemudaan. Nah, dikarenakan kita audiennya kebanyakan anak-anak muda yang mana mereka masih ada yang sekolah, kemudian sampai mereka yang statusnya mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada seminar kewirausahaan, yang keempat itu ada seminar public speaking, yang kelima itu ada seminar team building, yang keenam itu ada seminar keorganisasian, yang ketujuh itu ada seminar self motivation, kemudian yang ke-8 itu ada seminar AMK, Achievement Motivation Training gitu. Yang mana itu terbagi 2, jadi yang 8 dan 9 itu AMT atau MK dasar ataupun lanjutan. Nah, jadi ada tingkatannya. Kemudian yang nomor 10 itu ada seminar ke leadership atau kepemimpinan. Kemudian yang 11 itu ada seminar kesiapan kerja atau seminar soft skill. Kemudian yang terakhir itu ada seminar umum atau terkait dengan tips dan trik semisal masuk perguruan tinggi favorit atau memilih jurusan yang bagus, seperti itu tergantung dimana kita mengisi. Jadi
itulah kurang lebihnya 12 tema yang secara umum kita angkat. Namun di balik 12 itu sebenarnya masih banyak tema lain yang bisa kita berikan tergantung permintaan dari penyelenggaranya. Untuk dampak dari ETC yang kami harapkan terkait dengan apa yang kami berikan di panti asuhan yang kami bina, yaitu mereka bisa mengimplementasikan keilmuan yang sudah kami berikan untuk kehidupan mereka masing-masing, terkhusus itu. Tapi pada umumnya ketika mereka nanti pulang ke kampung halamannya, nah mereka bisa berdampak kepada masyarakat, keluarga, dan orang-orang sekitar yang ada di sana. Jadi pengembangan diri yang kita latih ini menjadikan mereka berdaya, menjadikan mereka orang-orang yang mampu melampaui batas kemampuan mereka masing-masing, sehingga mereka punya banyak skill, punya banyak keterampilan yang nanti akan bermanfaat buat dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya itu. Untuk kedepannya, seandainya sama Tuhan ETC ini menjadi sebuah organisasi yang besar, dan sayap dari ETC ini nggak hanya di Jogja tapi ke seluruh Nusantara yang ada di negeri ini, maka untuk program yang udah pernah kami adakan di panti asuhan itu tetap kami jalankan, karena nanti kami akan membentuk semacam kelompok pendampingan atau capture di setiap daerah. Nah, sehingga nanti itulah yang nanti akan menggait, itulah nanti yang akan mengembangkan program-program yang pernah kami adakan. Nah, jadi saat ini sebenarnya kami sedang melakukan kaderisasi dari anggota, yang mana nanti ketika yang lama sudah nggak ada, nanti program-program di panti asuhan akan tetap jalan itu. Dan alasannya kenapa? Karena kami tidak ingin apa yang sudah kami mulai itu berakhir itu sia-sia itu. Dan kami berharap anak-anak panti bisa memberdayakan dirinya mereka sendiri-sendiri tanpa adanya ETC. Kawan-kawan semua, untuk closing statement ya dari saya, untuk anak-anak muda di luar sana dimanapun kalian berada, bahwa ingat kalian itu anak-anak muda, anak-anak yang memiliki jiwa yang berbeda dari anak-anak lainnya, anak-anak yang semangatnya masih dahsyat, anak-anak yang memiliki potensi yang besar, raksasa potensi yang harus kalian keluarkan, yang harus kalian sadari, dan yang harus kalian pertajam itu semua. Kalian sebagai anak muda jangan bosan, selalulah haus dengan yang namanya perubahan. Ciptakan kreasi, inovasi, dan potensi baru dari diri kalian. Kembangkan dan asah terus apa yang bisa kalian berikan untuk banyak orang. Teruslah berkarya, teruslah lakukan perubahan, baik dalam hidup kalian sendiri maupun dampak-dampak yang akan kalian berikan kepada kehidupan orang banyak. Ingat satu pesan dari saya, teman-teman, yang ini selalu menjadi slogan atau motivasi saya, bahwa ketika kita tidak bisa menjadi yang terbaik, maka jadilah nomor satu. Dan ketika kita tidak bisa menjadi nomor satu, maka jadilah orang yang berbeda. Nah, itu yang selalu menjadi pemuncak semangat saya, bahwa dimanapun saya berada, dengan siapapun saya bergaul, dan dalam kondisi apapun, saya mencoba sebagai anak muda selalu menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.